Dan kita coba kembali update informasi terkait gempa bumi magnitudo 6,2 di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Terhubung dengan PLTK Pusdatin BNPB Abdul Muhari. Selamat sore Pak Abdul. Selamat sore Mas. Oke Pak Abdul, tadi saya baru saja mengupdate dari lokasi di satu nagari ya, di Nagari Kajai begitu. Kita juga ingin mendapatkan terkini karena tadi keterbatasan akses dan juga cuaca tidak mendukung untuk dilakukan pendalaman begitu. Update terakhir bagaimana Pak situasi dan juga korban dari bencana gempa di sana Pak Abdul? Baik, terima kasih. Dari laporan yang kami terima dari BPBD Kabupaten Pasaman dan BPBD Kabupaten Pasaman Barat per sore ini jam 16.30, jadi baru 25 menit yang lalu. Pertama, untuk korban jiwa di Kabupaten Pasaman Barat itu 3 orang meninggal dunia, kemudian 10 orang luka berat, 50 orang luka ringan, dan lebih kurang 500 jiwa mengungsi saat ini sementara menggunakan terpal-terpal darurat di 35 titik di Kecamatan Talamau. Kemudian untuk Kabupaten Pasaman itu ada 4 orang meninggal dunia, ditambah dengan 25 orang luka. Jadi itu untuk korban jiwa baik meninggal dunia, luka berat dan luka ringan yang dominan di 2 kabupaten, Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Kemudian untuk kerugian material itu dari 2 kabupaten ini ada 1 unit SD, 1 unit bank pembantu, 1 unit balairung, aula kantor bupati, kemudian ada 100 unit sejauh ini yang baru terdata rusak berat, sekitar 300 unit rusak ringan, dan 10 rumah rusak sedang, dan tambah 1 musala rusak berat. Itu laporan yang kita dapatkan terakhir jam 16.30 ini. Oke, Pak Abdul, korban yang meninggal dunia ini semuanya ini ya akibat tertimpa bangunan begitu ya? Laporannya demikian ya. Oke, untuk penanganan korban-korban luka ini bagaimana Pak? Cukup banyak jumlahnya? Sementara untuk korban luka dirujuk ke rumah sakit terdekat. Sejauh ini yang baru terlaporkan ke BNPB itu Rumah Sakit Yarsi di Simpang 4, Pasaman Barat. Tapi tadi saya sempat mendengar sekilas, tentu saja rumah sakit di kota-kota kabupaten terdekat bisa diberdayakan, termasuk RSUD. Artinya seharusnya ini tidak akan jadi masalah kalau untuk penanganan pasien luka dan luka khususnya luka berat. Oke, Pak Abdul, gini, ada kemudian kejadian ikutan pasca gempa di mana di beberapa titik wilayah ada longsor begitu ya, yang kemudian dikatakan menimbun ratusan rumah warga begitu informasinya, dan juga ada soal letupan uap panas begitu dari tanah yang juga berada di kawasan permukiman warga. Bagaimana kemudian tindak lanjut dari informasi seperti ini Pak Abdul? Apakah sudah ditelusuri dan dilakukan penyisiran ke titik-titik tersebut? Untuk informasi yang terlapor ke BNPB, untuk longsor ya terjadi beberapa titik longsor khususnya di daerah dataran tinggi Talamau. Kemudian longsor-longsor tebing ini kemudian menutup sebagian besar alur-alur sungai yang ada, sehingga kita lihat di beberapa laporan visual ada aliran sungai yang bercampur dengan lumpur. Itu sebenarnya adalah material longsor yang kemudian terbawa oleh aliran sungai ke arah bawah. Kalau untuk ada daerah longsor yang menimbun ratusan rumah, kami belum menerima laporan itu ya, baik dari Pasaman atau Pasaman Barat. Kemudian untuk adanya fenomena letupan lumpur, ini sebenarnya bagian dari
dampak ikutan yang lazim dan biasa Oke. ketika terjadi gempa di darat. Jadi ini Oke. bukan kejadian luar biasa. Mm-mm. Ini biasanya kalau kejadian gempa signifikan di darat, pusatnya di darat itu pasti akan diiringi kalau misalkan ada dataran tinggi di situ, lereng tebing cukup terjal, maka akan diiringi longsor. Dan kalau sifatnya bagian-bagian dari likuifaksi, karena likuifaksi ini bukan hanya likuifaksi skala besar yang kita lihat di Palu tahun 2018 lalu, tetapi juga ada bagian dari likuifaksi skala kecil yang sifatnya sangat lokal, seperti misalnya ada sumur yang tiba-tiba kering lalu terisi pasir, itu juga dorongan dari bawah, airnya didesak ke atas sehingga hilang, tetapi tanahnya terdorong ke atas sehingga tiba-tiba sumurnya didangkal. Ini juga bagian dari likuifaksi. Kemudian ada bagian-bagian tanah yang tiba-tiba jadi seperti kolam lumpur atau yang dalam bahasa engineeringnya kita sebut dengan sand boiling. Ini juga bagian dari likuifaksi. Jadi karena guncangan atau pergeseran dari kerak bumi di darat ini kemudian merubah struktur-struktur lapisan tanah di bawahnya, maka sangat mungkin terjadi ada muncul letupan lumpur keluar, atau kemudian tiba-tiba ada air yang terdorong tiba-tiba keluar. Itu hal-hal yang memang biasa mengikuti kejadian gempa di darat. Oke, baik Pak Abdul, kita juga ingin mendapatkan bagaimana koordinasi cepat antara tim penyelamat BNPB, BPBD dengan pemerintah daerah setempat untuk memastikan tidak hanya lokasi yang terdampak, tapi juga warga yang saat ini juga masih berada di luar pemukiman mereka yang kebingungan dengan dampak rumah mereka yang juga hancur begitu. Apa tindak lanjut untuk penanganan bagi warga ini, Pak Abdul? Ya, untuk sementara tentu saja dalam hari ini dominan ini dilakukan oleh pemerintah daerah. Artinya BPBD, TNI, Polri sudah turun, tidak hanya di lokasi terdampak. Kami juga menerima laporan untuk tim darurat yang menyalurkan bantuan, tidak hanya dari Pasaman Barat, juga ada beberapa institusi seperti Bank BRI Peduli juga sudah turun ke lapangan membawa bantuan. PMI sudah di lapangan dan ikut dalam relief atau pencarian korban. Tim SAR tentu saja sudah di lapangan. Tim reaksi cepat BNPB pun saat ini sedang menuju ke lapangan. Kita harapkan dalam 1 jam ini sudah sampai di Talamau. Besok pagi, pesawat paling pagi, Kepala BNPB juga akan bertolak ke Sumatera Barat dan langsung ke Pasaman dan Pasaman Barat dengan membawa serta dukungan-dukungan yang mungkin diperlukan oleh pemerintah daerah. Oke, sebagai bentuk kewaspadaan di situasi yang belum menentu seperti sekarang, ada imbauan tertentu Pak Abdul buat warga, Pak? Ya, hingga pukul 14 yang tadi BMKG sudah mencatat adanya 23 kali gempa susulan dengan magnitud paling besar hingga 4,2. Memang dalam setiap kejadian gempa selalu ada stabilisasi, artinya gempa-gempa susulan akan selalu terjadi sampai kemudian bagian yang tadi melepaskan energi itu stabil kembali. Nah, dalam fase ini tentu saja yang kita himbau masyarakat melihat kembali kondisi bangunannya. Jika rumah yang ditempati itu tidak rusak struktur, artinya tiangnya tidak rusak, kuda-kuda atapnya tidak rusak, kemudian sebagian besar dindingnya tidak retak sampai ke dalam, itu masyarakat yang memiliki properti seperti itu bisa kembali ke rumah dengan tetap memperhatikan dan mewaspadai dan serta mengikuti informasi-informasi dari BMKG ataupun BNPB. Tetapi buat saudara-saudara kita yang kebetulan rumahnya rusak struktur, tiangnya rusak, atau kuda-kuda atapnya bergeser atau rusak, itu sangat membahayakan. Kita himbau ini mungkin sementara tempat evakuasi dulu. Kami secepatnya dari BNPB juga akan menentukan titik-titik evakuasi serta dukungan logistik untuk menjamin logistik dasar masyarakat ini nantinya bisa terpenuhi. Artinya secara singkat, masyarakat yang saat ini rumahnya rusak struktur, jangan pulang dulu.
mungkin apakah sementara bisa di depan rumah dengan tenda-tenda yang seadanya dulu sampai nanti mungkin besok kita sudah bisa menyediakan tempat yang lebih baik untuk sementara di pengungsian. Oke, baik. Kita tunggu upaya-upaya penyelamatan bagi korban terdampak gempa di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Terima kasih Abdul Muhari PLT Kapus Datin BNPB sudah memberikan informasi sore ini di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore Pak Abdul. Selamat sore.